Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi atau membuat Hadoop agar bisa menggunakan klasterisasi. Di sini menggunakan satu slave dan satu Hadoop main dan juga satu Hadoop slave seperti itu. Di sini langkah pertamanya adalah kita harus punya Hadoop, punya Linux Ubuntu yang udah terisikan dengan Hadoop-nya dan juga udah terkonfigurasi dengan single node terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu Hadoop konfigurasi before kita cloning jadi slave. Nah, di sini yang pertama akan saya tunjukkan terlebih dahulu adalah untuk yang main terlebih dahulu. Di main kita membutuhkan mengharuskan kita membuat sebuah directory baru ya. Yang pertama ada HDFS dan di dalamnya diisikan data node. Lalu ada hdfs.site.xml dan juga namenode.site namenode, folder namenode, dan juga dalamnya ada hdfs/site.xml. Current ini dia terbuat sendiri karena saya sudah mencoba untuk running slave-nya tadi. Jadi hanya itu untuk yang di HDFS folder. Lalu selanjutnya kita akan membuat HDFS TMP folder. Nah, ini isinya core site.xml. Ini terbuat karena saya tadi sudah running terlebih dahulu seperti itu. Jadi file-file yang isinya current seperti ini itu udah terbuat otomatis karena kita ngerunning terlebih dahulu. Lalu selanjutnya di sini setelah kita membuat file folder tadi, di sini kita membuat file folder, habis itu kita running di terminal menggunakan chmod 755 folder path-nya apa, dan folder path-nya apa. Setelah ini selesai, kita lanjut ke pengisian konfigurasi di setiap file-file yang ada tadi. Nah, di sini kalau kalian sudah menggunakan Hadoop single node, otomatis kalian akan punya file yang isinya core site XML, HDFS site XML, Maplet XML, dan juga yarn XML. Nah, di sini kita masuk ke, jadi ini studi case-nya anggap saja saya belum cloning gitu ya. Jadi masuk ke Hadoop, masuk ke etc, masuk ke Hadoop lagi. Nah, fokusnya di sini di folder directory ini. Kita masuk ke cmd, coba ya, terminal. Nah, di terminal kita langsung pakai change directory cd ke Hadoop, ke file Hadoop, lalu ke etc, lalu ke Hadoop lagi. Nah, kita enter dulu biar kita masuk ke directory-nya, langsung masuk ke periksa dulu mungkin ya, kita dir dulu. Nah, di sini udah ada semua yang tadi, yang XML tadi, XML. Lalu angka pertama kita coba masukkan ke milik coreset.xml dulu ya. Namun ini agak ada yang berbeda karena ini kan usernya Imelda. Untuk saya pribadi usernya namanya Rendika. Jadi harus diganti terlebih dahulu. Jadi caranya cukup simpel, sudo nano masuk ke coresite.xml. Ini masukkan password kalian. Nah, sudah muncul seperti ini. Mungkin ini agak berbeda jauh ya. Saya split ini dulu, split. Nah, jadi ini slave 1, ini slave 2, ini mainnya ya. Nah, kita fokusnya ke main dulu. Nah, di sini pertama-tama kita butuh scriptnya. Yang pertama ada property, ada Hadoop TMP dir. Ini adalah yang tadi yang kita buat ya kan, yang kita buat di awal, HDFS TMP. Lalu master dengan localhost-nya 9000. Lalu ini property default-nya
Jadi tinggal kalian copy aja seperti itu. Itu untuk core site.xml. Lalu kita pergi lagi ke langkah selanjutnya, mengisikan file hdfs site.xml. Kita tinggal klik arah arrow atas aja biar masuk ke yang sebelumnya codingannya, scriptnya hdfs/xml. Kita masuk. Nah, di sini untuk isi-isinya saran saya mengikuti yang ada di video ya, tidak mengikuti yang ada di PPT karena di PPT agak salah gitu. Nah, di sini berhubung saya hanya menggunakan satu slave atau satu workers gitu ya. Jadi di sini saya isikan satu. Tapi kalau dua, saya isikan dua. Kalau punya tiga, isikan tiga seperti itu. Nah, lagi-lagi di sini juga sama ya, pakai yang tadi HDFS yang kita buat di awal tadi, yang ini. Sebentar saya tunjukkan. Yang HDFS ini. Nah, data node, name node. Kita punya di sini Rendika DFS data node, name node. Isinya adalah core site.xml kayak gitu ya. Terus kita tinggal kalau kalian mau edit misalkan, jadi Ctrl S. Jadi kita Ctrl S terus Ctrl X, tinggal di close kayak gitu. Terus selanjutnya kita ada ke mapred/site.xml ya. Pencet arah atas, kita ganti ke mapred. Nah, di sini kita simple di mapred hanya menggunakan ini aja. Jadi jangan lupa juga tadi saya mengalami banyak error karena konfigurasinya saya lupa memberikan tag pembuka, hanya ada tag penutup saja gitu. Jadi usahakan dicek juga ini tag pembukanya ada, tag penutupnya ada seperti itu. Nah, ini menggunakan mapred.jobtracker hdfs -2/master-28021. Ini sama kayak di PPT, saya tidak ubah banyak. Lalu ada yarn site.xml. Sudo yarn site.xml. Nah, di sini isinya adalah seperti ini. Nah, agak beda dari yang PPT ya. Ini saya dapat dari Google. Jadi memang agak beda. Yang membedakan adalah di bagian sini, properti ini. Nah, di sini dia yarn node manager.aux service map-reducible.class, tapi saya dapat di source lain dia menggunakan seperti ini. Jadi seperti itu untuk isi yang yarn.xml. Lalu dilanjut ke nah, karena sudah ke setup semua ya. Oh yes, mungkin tadi ada yang kelewat, itu isi-isi dari ini ya, isi-isi dari file-file di awal. Tadi kan ada HDFS sama HDFS TMP. Ini isi-isinya apa gitu ya, belum saya tunjukkan tadi sebentar. CD biar langsung ke awal, langsung ke coba di dir dulu aja. CD HDFS / terus kita cek dulu karena saya lupa ya, CD data node, lalu sudo CD dir dir CD data node dir. Nah, ini filenya tadi hdfs/site.xml, cd sudo nano hdfs site.xml. Nah, untuk isi filenya masing-masing sama ya, menggunakan di HDFS ini kan ada dua folder, masing-masingnya punya file yang ini hdfs/site.xml. Itu isinya sama, isinya adalah yang ini. Nah, ini semua adalah isinya. Jadi pakai satu tetap kayak tadi, kalau punya dua ya pakai dua, kalau punya tiga pakai tiga. Terus ini isi dari data node yang tadi dibuat sama name node kayak gitu. Terus untuk isi yang
satunya ya, yang tadi di awal yang baru itu HDFS TMP. Ini ada core site ya, kita coba cek dulu ya. HDFS berarti cd HDFS TMP slash masuk ke sudo nano core site.xml. Passwordnya dimasukkan karena terkadang minta password. Nah kayak gini, ini untuk isi dari core site tadi gitu. Isinya adalah ini directory ke foldernya, lalu ini isi dari fs default name sama fs default fs nya kayak gitu, tinggal dimiripin aja. Lalu kita masuk ke tahap clone. Nah setelah, karena ini udah dikonfigurasi semua sedemikian rupa yang mengikuti PPT ini, cuma ada beberapa file yang dibedakan isinya. Lalu kita masuk ke cloning. Nah untuk cloning ini sebenarnya cukup simple ya. Kita masuk ke Oracle ini, Oracle di VirtualBox tadi. Sebentar kita baca dulu ya. Kita setting network of your VM to bridge adapter or set. Nah kalau di sini kan dia pakai 2 adapter gitu ya, tapi lebih enak kita pakai satu aja. Jadi fokus ke bridge adapter. Nah kita tinggal masuk ke sini Linux Ubuntu, kita klikkan. Sebentar saya stop dulu karena kalau tidak di stop dia nggak mau bisa nge-clone. Kita stop yang Linux Ubuntu, kita close. Nah dia udah power off ya. Sekarang kita tinggal pencet klik kanan clone atau ya klik kanan clone. Terus kita kasih nama, biasanya karena slave jadi slave 1, slave 2, slave 3, slave 4 bebas. Misalnya slave 2 gitu ya. Ini dipakai generate new MAC addresses karena kalau kita nggak generate new MAC nanti bermasalah di IP address, bakal sama terus gitu. Jadi ya nggak masalah sih sebenarnya, nanti kita bisa setting manual, tapi lebih baik setting di sini aja biar nggak manual. Kita generate new MAC address, habis itu kita next. Ini nggak usah dicentang, nggak apa-apa. Nah terus full clone, habis itu tinggal finish, tinggal nunggu bakal ada notifikasi gitu ya. Tapi karena storage saya nggak muat jadi nggak saya tunjukkan. Itu tahapannya cuma tinggal sesimpel itu aja. Tapi kalau misalkan kalian tadi udah terlanjur ini ya, terlanjur nggak pakai generate new MAC, tinggal masuk ke new network, habis itu masuk ke adapter yang kalian mau pakai ya. Adapternya pakai satu aja cukup, jangan pakai 2 gitu biar nggak bingung nanti di ifconfig nanti di belakang. Nah ini tinggal kalian di refresh aja sebenarnya, refresh gini dia bakal nge-generate MAC address yang baru sendiri gitu. Kabel connected jangan lupa dicentang, nah itu wajib. Nah setelah ke clone bakal muncul tambahan satu lagi ya VM-nya. Nah itu tinggal di start aja. Terus setelah itu kita masuk ke ini yang cloning tadi ya, full clone, terus generate new MAC address for all network adapters. Sekarang connection setting. Ini setting untuk nge-connectin antara main dan juga slave-nya gitu. Oke, sebentar dia masih loading untuk membuka ya. PPT. Nah, kalau di sini langkah pertamanya kita tinggal simple ifconfig aja di semua slave yang kita punya. Tapi sebelum itu kita harus ubah nama dulu. Jadi di sini pakainya VI kan ya. Tapi kalau di punya saya bisanya pakai sudo nano. Jadi sudo nano /etc/hostname kayak gitu. Itu diubah dulu. Jadi itu fungsinya kayak, karena kalian punya default nama ya. Jadi di sini punya default nama. Kayak nama VM. Jadi VM-nya punya default nama sendiri. Maka itu harus diubah gitu biar sesuai sama yang kita mau. Kan ada main slave 1, slave 2 gitu. Sebentar. Nah, misal saya contohnya di slave aja deh. Sudo nano apa tadi? Sudo nano etc hostname. etc hostname. Nah gini.
Kan seharusnya defaultnya adalah kalau tidak salah itu localhost. Nah, jadi nama kalian semua itu defaultnya localhost, tapi setelah itu kita ganti jadi nama slave 1, slave 2, slave 3 dan sebagainya. Kayak gitu. Terus setelah itu ini no aja, nggak usah di save. Bisa masuk ke ifconfig. Nah, setelah kita ganti semua, kita masuk ke ifconfig. Sebentar. Nah, ifconfig, i-nya kecil, ifconfig. Nah, tapi mungkin sebelum ini biasanya kalian akan mendapatkan error dulu gitu, harus disuruh download ifconfig-nya. Nah, itu di errornya nanti dibaca bakal muncul cara gimana install ifconfig-nya gitu, simple. Cuma tinggal kalian copy terus pastekan kayak gitu. Nah, oke, ini yang master udah keluar ya. Nah, berhubung udah keluar semua untuk yang master dan slave-nya ya. Di sini cara pertama kita harus cek ifconfig-nya dulu semuanya untuk semua slave yang kalian punya, untuk satu main yang kalian punya gitu. Di ifconfig. Nah, karena saya udah pernah ifconfig, jadi saya nggak perlu download lagi, download sekali aja cukup. Nah, tinggal kita cek semua IP address harus kalian dapatkan. Setelah itu masuk ke ini, etc host. Nah, itu dilakuin di semua VM yang kalian punya ya. Jadi fungsi yang ini nih sebenarnya kayak memberitahukan ke VM kalian bahwa ada loh, ini namanya main, ini namanya slave, ini namanya slave gitu saja. Nah, caranya di sini cukup simple, kalian tinggal sudo nano etc host pakai S, di enter. Ini kasih password kalian. Nah, di sini semuanya ada slave 1, ada master 1. Localhost ini defaultnya aja sih. Mau kalian hapus boleh, mau nggak dihapus boleh. Tapi kalau kalian punya slave 2, slave 3 dan sebagainya, tinggal ditambahin aja kayak gitu. Kayak gitu. Nah, kita cek juga karena tadi di slave-nya kan saya belum buat ya. Nah, caranya adalah kita langsung masuk ke tadi sudo nano, tapi lebih baik kita bikin ini ya, bikin window baru untuk terminalnya. Maaf ya, nih jedak-jeduk ya, nggak tahu kenapa. Nah, jadi kita punya terminal 2, sudo nano slash etc slash host pakai S. Nah, passwordnya masukkan. Oh iya, kalau misalkan kalian nge-clone, passwordnya sama kayak yang di-clone kayak gitu. Oh, salah betul. Nah, muncul sudah ya kayak gitu. Jadi ini harus sama yang di sini, harus sama. Jadi masternya sama yang di sini, slave-nya sama yang di sini. Ini IP-nya. Namanya harus sama, IP-nya harus sama. Cara ngeceknya gimana? Ini kan ada slave 1 ya ini. Rendika @ slave 1. Karena tadi kita kan udah ganti nama kan ya. Jadi ada slave 1. Nah, bentar. Sepertinya saya harus buka lagi yang baru ya. Ini window. Nah, ini kita kasih sudo nano /etc/host. Nah, password. Oke. Nah, yang di sini master, yang di sini slave 1. Nah, kita lihat dulu IP. IP itu yang mana gitu. Tadi semenjak kita merubah ke bridge connection, otomatis IP-nya akan mengikuti WiFi yang kita pakai, jaringan apapun yang kita pakai gitu. Mau pakai hotspot nanti berubah lagi, pakai WiFi nanti berubah lagi, WiFi 1 ke WiFi lainnya juga berubah. Jadi itu dia harus diperhatikan setiap kalian mau running cluster gitu ya. Nah, di sini kalau punya saya itu yang master 10.218.3.150 ini. 10.218.3.150 master. Yang slave kita bisa lihat di sini 10.218.3.152 kayak gitu. Jadi yang dibaca adalah yang di iNet ya.
netmask sama broadcast ini kegunaannya beda gitu. Nah, setelah kayak gini, kalian sudah masukin master dan slave-nya di semuanya, semua slave 1, slave 2, slave 3 dan sebagainya. Tinggal di save, Ctrl X, save, Ctrl X. Nah, udah sampai sini kita masuk ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya ini kayak setting biar master mengenali bahwa itu ada slave, slave mengenali itu adalah master kayak gitu ya. Caranya kita masuk ke SCP. Ini boleh di copy aja gitu ya di SCP. Nah, kita masuknya ke punya master dulu ya. Kita masuk ke punya master. Nah, karena ini namanya bukan Imelda tapi Rendika, jadi kita diubah ke nama kalian masing-masing gitu. Nah, sudah nih ya, udah ke connect. Nah, di sini sampai sini karena nggak muncul apa-apa gitu ya, kayak nggak ada bedanya kan. Kita harus ngecek dulu menggunakan SSH Rendika, nama user kalian, add nama dari VM kalian, slave 1. Nah, sampai sini yang kita perhatikan langsung adalah nama yang hijau ini dia ganti jadi slave 1. Nah, sampai sini berarti udah cukup oke ya sampai sini stepnya. Nah, langsung kita masuk ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya, karena saya cuma pakai satu slave, jadi nggak repot-repot balik lagi ke sini. Jadi kita langsung langkah ke selanjutnya pakai ini sama kayak tadi. Jadi SCP -r bentar, SCP, nah ini paste. Nah, lagi-lagi kita ubah ke Rendika. Nah, semenjak ini jadi slave kan ya, slave 1, berarti kita mau ngasih tahu bahwa slave 1 ini ada master kayak gitu. Ada VM namanya master. Kita enter. Nah, di sini kita tinggal coba SSH SSH Rendika, usernya add master. Nah, keganti jadi master lagi ya. Nah, sampai sini baru udah ke setup semua, sudah aman. Yang di sini biarin dulu. Nah, kita masuk lebih enaknya exit aja dulu ya, karena biar balik ke yang tadi semua, balik ke posisi awal. Kita exit. Karena tadi kan kita masuk ke slave. Dari slave kita masuk ke master. Kita exit dulu. Nah, ini adalah langkah awalnya kan. Misal kalau kalian exit lagi gitu, kelebihan exit, itu gak ada masalah. Palingan cuma ke close aja. Exit. Nah, ke close aja kan. Jadi nggak masalah. Oke, sekarang kita clear semua biar agak rapi ya. Oke. Sampai sini kita udah nyampe di bagian sini. Nah, kalau kalian punya slave lebih dari satu, berarti otomatis sampai tadi ke master kan. Tadi kan kita ke slave 1, SSH Rendika add slave 1 masuk. Habis itu ke SSH Rendika add master. Nah, sampai situ kita harus ke master lagi, masukin ke slave 2 kayak gitu. Jadi dilakukan hal yang sama ke slave 2. Nah, setelah ini kita masuk ke ini, dilakukan ke VM masternya ya. Jadi hanya ke VM master. Kita masuk ke TC Hadoop Worker. Nah, kebetulan di sini punya saya pribadi nggak bisa pakai CMD, jadi saya pakai manual. Saya agak lupa sintaksnya untuk edit gimana ya, tapi karena dia nggak punya ekstensi, jadi nggak bisa saya pakai CMD gitu. Jadi HDFS etc Hadoop, ini di main ya, ini di main workers. Nah ini kita punya slave 1. Misalkan kalian nggak ada workers ya, kalian nggak punya file workers gitu ya, tinggal kalian buat aja gitu, buat sendiri gitu. Nah, di sini semenjak saya cuma punya worker 1, yaitu slave 1, berarti isinya cuma 1. Kalau kalian punya 2, berarti slave 2, slave 3 kayak gitu. Sesuaikan sama yang kalian mau, yang kalian punya juga gitu ya. Nah, sampai sini kita udah masuk ke tahap yang hampir selesai ya sebenarnya. Nah, di sini kita punya edit yarn /site.xml. Ini on master ya. Nah, di master ini kita pakai tadi ya, kayak sudo nano tadi di master. Sebentar. Nah, kita masuk ke master, terus kita ke cd hadoop
slash tab. Nah, kalau slash di tab maka muncul langsung gitu namanya, nggak usah kalian ngetik-ngetik. etc. Nah, semenjak ini di dalam etc cuma satu folder, berarti kalian tinggal tab, nggak usah ngetik lagi, dia bakal muncul. Langsung ke enter aja, langsung ke sudo nano. Tadi apa? Sudo nano yarn ya. Kita fokusnya ke yarn. Yarn site.xml. Nah, di sini kita cek lagi apakah ada yang ini yarn.resource-manager.hostname, karena kalau ada ini katanya kita nggak bakal bisa connect atau listen hanya only ke localhost, jadi nggak mau ke node kita, itu nggak mau dia gitu. Nah, di sini karena punya saya nggak ada, tapi coba kita cek di slave-nya ya, di slave-nya kita cd hadoop /tab etc/tab enter sudo nano apa tadi, yarn site ya, yarn site.xml. Nah, di sini, nah sebelumnya di sini juga nggak ada kayak gini, ini nggak ada, ini kan yang dihapus tadi ya, tapi saya tambahin pribadi karena di sini tertulis bahwa property from yarn.xml/site.xml only on master node, otherwise your master resource bla bla bla. Jadi ini dilakukan hanya di master saja. Nah, jadi saya berspekulasi bahwa di slave-nya ada ini, tapi di master nggak usah gitu. Nah, saya lakukan itu. Jadi ini masukin di slave doang, di master nggak ada kayak gitu. Oke ya, sampai sini. Habis itu kita langsung ke format. Nah, di sini saya nggak usah format lagi ya, karena nanti data saya bakal hilang kalau di format. Tapi intinya formatnya hanya fokus di slave main saja, saya di on master, di master saja, maaf, master saja. Nah, Hadoop name node format, kita coba cek ya. Dan ini harus pergi ke USR local Hadoop bin. Nah, agak beda memang direktorinya ya. Kita cd aja langsung balik ke awal. Nah, kalau di sini kita bisa langsung ke cd Hadoop lagi, Hadoop slash. Nah, kita masuk ke bin, cd bin. Nah, di sini kalian bisa lakukan yang tadi, Hadoop name node format. Kalian tinggal enter. Setelah di enter, maka entah 3 detik atau 4 detik bakal ada pertanyaan yes or not. Kalian pencet Y aja, Y besar, langsung enter lagi, maka udah selesai ke format semua. Nah, setelah itu langsung ke, karena ini udah selesai ya tadi ya, langsung ke tahap terakhir, yaitu nge-start atau nge-stop the cluster gitu ya. Nah, cara nge-startnya, caranya emang di BBT kan seperti ini ya, start/dfs.sh lalu ke yarn. Tapi ada cara cepatnya, simpelnya adalah kita clear dulu, kita cd ke awal. Kalau di sini kita go to ke Hadoop sbin ya, kita coba go to ke Hadoop sbin, Hadoop 3/3 dir cd sbin. Nah, itu sbin. Oke, di sini langsung start. Oh sebentar, saya takut lupa nge-close, tapi JPS. Oke. JPS ini simpelnya kayak kalian di Windows, Ctrl Shift Exit, dia ngecek apa aja yang bekerja sekarang gitu. Nah, di sini nggak ada yang bekerja, jadi aman. Kita masuk ke start. Ini udah mulai nge-start localhost sama database-nya gitu ya, start min all.sh. Nah, prosesnya cuman nge-start di master aja. Setelahnya untuk di slave kita nggak usah nge-start ya, kayak gitu memang. Clear cd. Nah, oke. Nah, kita sabar tunggu sebentar ya. Lalu setelah itu kita bisa langsung masuk ke mengecek bahwa apakah ini udah nyambung apa belum gitu ya. Nah, harusnya keluarnya begini, resource manager name node, dan di slave 1, slave 2 dan sebagainya keluarnya data node dan node manager. Nah,
Cuman memang di saya agak berbeda. Di sini keluarnya ada beberapa. Kalau kita JPS sebentar lagi ya, ini kan nge-starting ya. Tapi kalau sebentar lagi kita JPS, coba kita cek. Nah, JPS. Nah, di sini saya ada tambahan beberapa hal. Ada secondary, salah mana tadi? Nah, ada name node dan juga resource manager dan ada secondary name node. Nah, itu saya juga kurang tahu kenapa. Tapi selama ini bisa berjalan, berarti itu masih oke. Nah, sekarang kita ke slave 1 ya, kita JPS langsung. Nah, dia muncul JPS data node manager tanpa kita start apapun di sini gitu ya. Nah, itu berarti udah nyambung. Sekarang tahap terakhir kita masuk ke pengecekan report apakah ini udah terdeteksi atau belum gitu ya. ADFS, lalu DFS admin main report. Kalau tidak salah seperti ini. Nah, oke. Nah, di sini semenjak kita menggunakan slave, maka live data node-nya akan muncul satu dan namanya adalah slave. IP-nya adalah ini dan ini adalah IP localhost mungkin ya, seperti itu. Nah, kalau kalian punya 2 atau 3, maka di sini bakal ada nambah satu lagi gitu ya. Ya berarti live data node 2, live data node 3, slave 1, slave 2, slave 3 kayak gitu. Nah, oke. Mungkin untuk selanjutnya tahap terakhir, karena kita udah setting semuanya ya, tahap terakhir adalah kita tinggal mungkin pastikan aja apakah benar-benar bisa keduanya berkomunikasi gitu ya. Nah, kita caranya simple sih, masuk ke barusan juga sudah saya coba buka ya, untuk website yang saya pakai itu ada di ini. Jadi ini adalah name node-nya. Name node ini khusus untuk main ya, untuk master, maaf, untuk master. Mungkin tadi di awal saya bilangnya main dan slave ya, maaf, harusnya master dan slave. Jadi pakainya localhost 9870. Nah, lalu untuk yang data node ini hanya bisa di slave 1 kayak gitu. Ya slave 1, slave 2, slave 3 dan sebagainya gitu. Nah, ini pakainya ini. Kita masukin ke browser tadi. Terus ini hanya bisa di yarn di master. Kita ngecek yarn-nya, aplikasinya ada apa gitu. Nah, kita masuk ke sini. Nah, jadi sebenarnya tadi saya udah coba ya. Jadi untuk name node-nya kita bisa di sini karena yang data node kan hanya untuk slave saja ya. Nah, ini name node, ini data node, lalu ini yarn. Nah, di sini kalau kita ngecek ya, ini data node nggak ada di main karena kita tidak punya data node di main gitu. Mungkin itu saja untuk gimana cara konfigurasi atau menggunakan cluster di Hadoop ya. Karena konfigurasinya memang agak sulit dari awal. Kita harus menginstal dulu dari virtual machine, kita install dulu Linux-nya, kita pilih Linux OS-nya, lalu kita lanjut ke penginstalan Hadoop-nya versi berapa, 3.4 kalau saya 3.4.0. Lalu setelah itu kita harus konfigurasi Hadoop untuk single node dulu, kayak kita harus konfigurasi file consent.xml, lalu yarn, lalu dan sebagainya itu untuk single node. Lalu kita harus seperti yang tadi saya jelaskan, karena saya mulai dari single node sudah selesai. Nah, di situ kita lanjut ke tahap-tahap yang sudah dijelaskan di video ini gitu. Mungkin itu saja untuk penjelasan atau langkah-langkah atau tahap-tahap dari saya sebagai perwakilan kelompok kedua. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan mungkin silakan langsung kontak ke Instagram atau linkin saya dengan nama Instagram di rendika_0_07 dan di Instagram dan di LinkedIn itu Rendika Nuhartanto Suharto, seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.